Lihat kembang api yuk. Yuk. Malam ini kembang apinya over banget gak sih? Guys, tahu nggak sih berita kalau misalkan PLTN di daerah namanya Fisika tuh meledak malam ini tahu karena kembang api sih katanya, tapi aneh nggak sih? Jujur aneh, kok bisa main kembang api sampai ke wilayah biohazard gitu ya? Ngomong-ngomong soal PLTN nih, PLTN itu kerjanya gimana ya? Mending nonton video ini deh. Mungkin di pikiran kalian nuklir itu seperti ini atau kayak gini. Benar nggak ya? Sebenarnya nuklir itu apa sih? Jadi sebenarnya nuklir itu bukan cuma soal ledakan. Nuklir adalah suatu bentuk energi yang dilepaskan dari nukleus, yakni inti atom yang terdiri dari proton dan juga neutron. Fun fact nih, nuklir juga bisa dijadikan listrik loh, jadi bukan hanya sekedar ledakan. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau sering disebut PLTN adalah salah satu bentuk sumber energi yang efisien dan juga rendah emisi. Berbeda dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. PLTN memanfaatkan reaksi nuklir untuk menghasilkan panas yang kemudian diubah menjadi sebuah listrik. Jadi, nuklir itu sebenarnya adalah sumber energi yang sangat kuat. Nuklir dapat menjadi energi yang efisien dan juga bersih untuk masa depan loh. Wow, gimana cara kerja nuklir itu ya? Apa aja isinya? Kok mikirinnya otakku udah mau meledak aja kayak reaksi nuklir? Aduh, pusing. Duh, bukan berarti gitu juga kali reaksinya. Reaksi nuklir bukan soal secara pasti akan meledak ya, tapi kayak gini. Di reaksi nuklir ada yang namanya reaksi fusi, yaitu dengan ditembaknya neutron melalui neutron generator, lalu menabrak nukleus uranium sehingga menjadi tidak stabil. Terbelahlah menjadi atom ringan, reaksi ini melepaskan 3 neutron bebas energi panas disertai radiasi alfa, beta, dan gamma. 3 neutron ini nantinya akan menabrak atom uranium lain dan terjadi chain reaction. Jika tingkat reaksi fisi tidak teratur, reaktor akan mencapai suhu yang sangat tinggi. Itulah guna control rod dan coolant sebagai penangkap neutron bebas serta pendingin reaktor. Pernah kepikiran nggak sih, air mendidih yang biasa kita pakai buat bikin kopi, ternyata kalau skalanya raksasa bisa nyalain lampu sekota loh. Penasaran gimana caranya? Yuk kita intip dapur pembangkit listrik. Pertama, air dipanaskan sampai titik didihnya. Tapi ini bukan sembarangan uap ya. Kita butuh uap bertekanan tinggi yang punya tenaga dorong super kuat. Uap tadi dialirkan buat nabrak bilah-bilah turbin. Bayangin, kayak main kincir angin tapi versi tenaga uap. Karena turbinnya muter dan dia nyambung ke generator, disinilah keajaibannya terjadi. Perputaran di dalam generator itu mengubah energi gerak jadi listrik. Kerennya lagi, gadget dan lampu di rumah kamu akhirnya bisa nyala. Terus uapnya dibuang gitu aja? Oh jelas enggak. Uap sisa masuk ke kondenser buat didinginin jadi air lagi. Terus airnya balik lagi ke reaktor buat dipanasin ulang. Hemat dan berputar terus kayak roda kehidupan. Guys, ternyata PLTN itu nggak sejahat yang dibayangin loh. Nih ya, aku rangkum singkat tapi padat, biar otakku nggak overhead lagi. Yang pertama, rendah karbon. Tidak menghasilkan karbon dioksida saat produksi listrik, yang dimana membantu net zero dan udara lebih bersih. Yang kedua, dapat menghemat lahan listrik yang dihasilkan sebesar 1000 MW, hanya memerlukan lahan kurang lebih 3 km kuadrat. Yang ketiga yaitu energi super padat dan stabil. 1 gram uranium kurang lebih setara dengan 3 ton batu bara. Energi ini akan terus menyala tanpa tergantung cuaca. Oh, gitu. Loh, kok kamu bisa berubah gitu? Aku gosong bukan karena reaksi nuklir ya, tapi karena kembang api tadi. Oke, back to the topic. Yang pertama, limbah radioaktif harus disimpan lama dan aman. Yang kedua, risiko kecelakaan fatal kalau gagal sistem. Yang ketiga, membutuhkan modal yang besar. Yang keempat, membutuhkan banyak air buat pendinginan. Yang kelima, ada isu keamanan kalau disalahgunakan. Jadi, kuat banget tapi harus diawasi super ketat. Oh alah.
Terima kasih telah membebaskan arwahku. Aku sebenarnya hanyalah anak SMA biasa. Oke, back to the topic. Nah teman-teman, pernah kepikiran gak sih limbah nuklir yang masih mengandung radioaktif dibawa kemana ya? Karena seperti yang kita ketahui, radiasinya bisa menembus sel-sel tubuh, bahkan bisa merusak gen kita loh. Hal ini juga bisa menjadi pemicu penyakit serius, salah satunya seperti kanker. Maka dari itu, perlu penanganan yang serius dan juga aman. Pembuangannya pun harus terlaksana dengan ketat sesuai dengan SOP. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya limbah ada 3 tingkatan, yaitu low level waste, intermediate level waste, high level waste. Ketiga tingkatan ini memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda-beda. Yuk kita bahas lebih lanjut. Cus! Nah teman-teman, yang pertama kita akan bahas terkait dengan low level waste atau tingkatan dari limbah nuklir yang terendah, yang memiliki radioaktivitas yang rendah dan berumur pendek. Contohnya seperti material dekontaminasi rumah sakit atau industri. Dan yang kedua yaitu pelapis bahan bakar nuklir. Adapun metode pembuangannya yaitu pemadatan dengan semen atau pembakaran dalam tanur, kemudian dikemas dalam drum atau kontainer khusus. Yang ketiga ditimbun dengan tanah liat atau material impermeable. Dan yang terakhir yaitu dibuang di fasilitas penyimpanan dangkal atau near surface disposal. Karena radioaktivitasnya rendah dan berumur pendek, penyimpanannya pun dilakukan di daerah yang dangkal, yaitu beberapa meter dan masih berada di permukaan. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan intermediate level waste atau lebih tinggi nih tingkatannya dari LLW. Ciri-cirinya yaitu memiliki isotop berumur panjang seperti aktinida, tapi panasnya tidak setinggi dari high level waste. Contohnya seperti resin, lumpur kimia, dan seluruh bahan bakar logam. Nah, metode pembuangannya tentu lebih high dong daripada LLW. Yang pertama yaitu limbah cair dikeringkan lewat drum dryer, kemudian dipadatkan menggunakan semen, lalu disimpan dalam kontainer baja tahan karat, dan dibawa ke Geological Disposal Facility atau GDF, yaitu fasilitas bawah tanah dengan ketinggian atau dengan kedalaman 200 sampai 1000 meter. Dan celah kontainer diberi semen agar bisa tertutup dari celah udara ataupun celah air. Selanjutnya, kita akan bahas tingkatan tertinggi nih teman-teman, atau high level waste. Nah, karakteristik dari high level waste ini tentu memiliki radioaktivitas yang sangat tinggi, kemudian berumur panjang, menghasilkan panas tinggi karena peluruhannya, dan membutuhkan isolasi permanen dari lingkungan. Contoh dari high level waste ini meliputi bahan bakar nuklir bekas atau spent fuel atau limbah cair hasil olahan ulang dari bahan bakar yang sangat panas dan radioaktif. Seperti namanya high atau tinggi, tentu memiliki metode pembuangan yang spesial dan jangka waktu yang lama sesuai dengan SOP yang sangat ketat. Yang pertama yaitu kolam pendinginan, di mana di kolam pendinginan ini limbah diserap panasnya dan menahan radiasi kuat, di mana kolam pendingin ini dilaksanakan sekitar 5-10 tahun untuk beberapa limbah. Kemudian setelah limbah-limbah tersebut ditaruh di kolam pendingin selama 5-10 tahun, akan dilanjutkan dengan metode yang kedua, yaitu vitrifikasi, yakni limbah cair dicampur serbuk kaca dan dipanaskan hingga meleleh, lalu dituangkan ke wadah baja. Setelah dituangkan ke wadah baja, memasuki penyimpanan kering, yaitu blok kaca dimasukkan ke dalam tabung baja raksasa atau kanister dan disimpan beberapa dekade agar suhunya benar-benar turun. Jadi dari awal sudah menurunkan suhu di kolam pendingin. Yang kedua, disimpan juga suhunya di penyimpanan kering. Dan
Selanjutnya yaitu peletakan geologi. Tabung yang sudah turun suhunya dibawa ke kedalaman sekitar ratusan hingga ribuan meter, kemudian masuk ke dalam terowongan batuan stabil. Batuan stabil ini contohnya seperti granit ataupun lempung. Kemudian memasuki metode yang terakhir, yaitu sekelilingnya disumbat dengan lempung betonit, yaitu sebagai penyerap air, dan terowongan disegel dengan beton. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan terkait dengan bagaimana cara penanganan berbagai macam limbah-limbah sesuai dengan tingkatannya. Limbah-limbah nuklir harus dijaga dan harus mendapatkan penanganan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Informasi spesial teman-teman, negara matahari terbit atau Jepang memiliki metode sendiri untuk mengolah limbah dengan membuangnya ke laut. Lah, gak kasihan tuh sama biota laut kena radiasinya? Gini ceritanya, pada tahun 2011 terjadi tsunami di daerah Fukushima yang merusak Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, terutama sistem pendingin reaktor. Akibatnya terjadi Fukushima Nuclear Disaster, yaitu kebocoran dan krisis nuklir. Dampaknya yaitu untuk mendinginkan reaktor yang rusak digunakanlah banyak air. Air ini kemudian terkontaminasi zat radioaktif dan terus bertambah setiap hari. Lama-kelamaan, air limbah menumpuk menjadi sangat banyak di tangki, yang pada akhirnya diputuskanlah untuk diolah dan dibuang ke laut secara terkontrol. Nah, melalui hal ini, Jepang menggunakan metode ALPS, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengolahan awal. Air limbah dari Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant diproses dengan sistem ALPS atau Advanced Liquid Processing System untuk menghilangkan sebagian besar radionuklida seperti cesium dan strontium. Kemudian yang kedua yaitu penyimpanan dan pengujian ulang. Jika masih ada zat melebihi standar, air akan diproses ulang sampai memenuhi batas aman. Dari International Atomic Energy Agency ikut juga mengawasi langsung program ini. Yang ketiga yaitu tritium tetap tersisa. Tritium tidak hilang karena sulit dipisahkan dari air, tapi kadarnya dijaga sangat rendah sesuai dengan standar internasional. Yang keempat yaitu pengecaran atau dilusi. Air yang tercampur dengan air laut dalam jumlah besar untuk menurunkan konsentrasi radioaktivitas jauh di bawah batas aman yang ditetapkan. Yang kelima nih teman-teman, pembuangannya itu tetap dilakukan secara bertahap kok, yaitu air dialirkan ke laut melalui pipa bawah laut, kemudian dilakukan pelan-pelan selama puluhan tahun, bukan sekaligus ya, tapi puluhan tahun dan pelan-pelan. Jadi setiap harinya memiliki volume ataupun takarannya tersendiri untuk dibuang ke laut jika memenuhi batas ataupun kriteria yang aman. Kemudian yang keenam yaitu monitoring ketat, diawasi oleh Tokyo Electric Power Company, pemerintah Jepang dan juga International Atomic Energy Agency untuk memastikan aman bagi lingkungan dan manusia. Jadi intinya aman gak sih? Jawabannya kalau kita melihat persepsi dari International Atomic Energy Agency yang ikut mengawasi langsung program ini menyatakan bahwasanya pengolahan ini aman dan memenuhi standar dan juga batas normal dari kadar air yang ada di laut. Namun nih teman-teman, hingga saat ini masih menjadi perbincangan serius di kalangan ahli. Jadi tidak dapat dipastikan bahwasanya ini aman atau tidak. Tapi pemerintah dari Jepang ikut turun tangan dengan cara memakan ikan yang ada di laut Fukushima tersebut. Namun berbagai macam perdagangan menghentikannya karena merasa terancam dengan adanya sistem ini, yaitu melepaskan limbah ke laut Fukushima. Beberapa negara menstop suplai barangnya dari laut Fukushima dan menjadi salah satu tantangan ekonomi bagi masyarakat Fukushima. Nah, sebelum itu, biar nggak penasaran nih, mari kita intip apa aja sih yang ada di dalam reaktor pada PLTN. Nah, ini dia komponen penyusun energinya. Yang pertama, ada fuel pellet.
Ini merupakan silinder uranium kecil seukuran ruas jari orang dewasa. Bayangkan deh, satu butir kecil ini mempunyai energi yang setara dengan 500 kg batu bara atau 560 liter minyak bumi loh. Pel-pel ini kemudian dimasukkan ke dalam tabung panjang yang disebut dengan fuel rods. Nah, kumpulan fuel rods ini disusun lagi menjadi satu ikatan besar yang namanya fuel bundle, sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam inti reaktor. Di dalam reaktor, selain bahan bakar tadi, ada juga yang namanya control rods atau batang kendali. Fungsinya sangat penting, yaitu untuk mengatur kecepatan reaksi nuklir agar tetap aman dan juga stabil. Makasih sudah menonton video kami dan semoga bermanfaat. Thank you. Xie. Arigatou gozaimasu. Suksema sampun nyaksiang video titiang sareng timpal-timpal titiang. Santi, Om. Ngapain aku aja yang kena bom di? Pulang.